Selamat bergabung rekan pada video pembelajaran manajemen pemasaran. Perlu diketahui bahwa video pembelajaran kali ini merupakan bagian dari program pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 oleh Kemendikbudristek dan Belmawal. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pemasaran jasa. Rekan-rekan, kita ketahui bahwa di pasaran ada komoditas baik itu produk maupun jasa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa baik produk maupun jasa memiliki karakteristik yang berbeda. Dan ini akan menentukan bagaimana model pemasaran dari kedua komoditas tersebut. Sebelumnya kita perlu ketahui apa definisi dari jasa. Menurut Philip Kotler, bahwa jasa merupakan sebuah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh sebuah pihak kepada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, di mana proses produksinya mungkin dikaitkan dan mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Kalau kita contohkan misalnya komoditas berupa jasa, misalnya adalah servis transportasi. Selanjutnya adalah jasa logistik dan seterusnya. Nah, selanjutnya jasa memiliki karakteristik yang sangat unik dibandingkan dengan produk. Di mana yang pertama, karakteristik jasa yang perlu kita pahami dan sama-sama kita sepakati, yang pertama adalah jelas tentang wujudnya. Jadi jasa ini memiliki karakteristik yang tidak berwujud, ya. Jadi tidak berwujud secara fisik karena produk jasa lebih merupakan kepada kinerja. Jadi tidak seperti produk barang yang dapat diraba, dilihat atau diindra secara fisik, atau istilah lainnya adalah intangibility. Karakteristik jasa yang kedua adalah tidak dapat dipisahkan. Maksud dari tidak dapat dipisahkan di sini adalah antara proses memproduksi atau menghasilkan jasa dengan proses mengkonsumsi jasa tersebut terjadi secara bersamaan. Kalau kita lihat pada komoditas produk, misalnya minyak goreng gitu ya. Jadi proses produksinya berjalan sendiri, selesai proses produksinya baru didistribusikan dan digunakan oleh para konsumennya. Sedangkan jasa tidak seperti itu. Jadi bagaimana dia diproduksi dan dia yang dikonsumsi bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Sehingga di sini tidak ada proses atau tahapan menyimpan komoditi dalam bentuk jasa. Selanjutnya, karakteristik ketiga dari jasa yaitu berubah-ubah atau variability, di mana artinya jasa terbentuk sesuai dengan variasi kualitas atau jenis, tergantung kinerja yang sedang dikehendaki oleh pelanggan, sehingga setiap pelanggan jasa memiliki ciri khas sesuai dengan jasa yang sedang diharapkan. Jadi berubah-ubah ini bisa request, ya, istilahnya jasa itu bisa request. Semisal teman-teman menggunakan jasa transportasi atau menggunakan jasa logistik gitu ya, misalnya jasa logistik itu kan ada macam-macam. Kita mau yang ekspres atau yang mau reguler atau mau menggunakan kapal laut atau melalui jalur darat, itu sesuai dengan calon konsumennya, seperti itu. Sedangkan karakteristik keempat adalah daya tahan atau perishability, artinya jasa yang dihasilkan atau dimanfaatkan pada saat konsumsi tidak mengenal penyimpanan. Jadi ini berhubungan dengan karakteristik kedua tadi, bahwa karena waktu produksi dan waktu konsumsi pada jasa terjadi pada waktu yang bersamaan, maka dia tidak mengenal masa penyimpanan. Selanjutnya, karakteristik keempat ini yang melekat pada jasa dan memiliki perbedaan dengan komoditas berupa produk. Selanjutnya, kalau kita sudah mengenal karakteristik jasa, selanjutnya bagaimana dengan model pemasaran jasa?
Sebelumnya kita coba intip ya definisi pemasaran jasa menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menyampaikan dari Christopher ya, menyampaikan bahwa pemasaran jasa adalah bagian dari sistem jasa keseluruhan, di mana perusahaan tersebut memiliki sebuah bentuk kontak dengan pelanggannya. Jadi ada interaksi ya, antara si penyedia jasa maupun ke konsumennya, mulai dari pengiklanan hingga penagihan. Hal ini mencakup kontak yang dilakukan pada saat penyerahan jasa. Jadi ada komunikasi aktif interaktif antara si penyedia jasa dan si pengguna jasa. Selanjutnya menurut Rupiadi, pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Nah, di sini rekan-rekan setelah kita tahu definisi dari pemasaran jasa sendiri, selanjutnya terkait strategi pemasaran jasa, ini yang perlu diperhatikan oleh para penggiat atau pemilik usaha ya. Karena karakteristiknya berbeda dengan komoditas produk, maka strategi pemasaran jasa pun juga berbeda tentunya. Yang pertama yang harus diperhatikan agar pemasaran jasa efektif, maka pemilik usaha harus melakukan segmentasi pasar. Jadi karena tadi masing-masing pelanggan ini kadang memiliki kebutuhan dan variabilitas jasa yang berbeda tadi gitu ya, sehingga perlu dilakukan segmentasi yang tepat oleh pemilik usaha ya, sehingga pemilik usaha harus memperhatikan dengan baik segmentasi pasar untuk menawarkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak salah sasaran antara konsumen dan kebutuhan yang ini bisa dihubungkan atau tepat konektivitasnya ya. Terus selanjutnya adalah harus memperhatikan bagaimana bauran pemasaran, di mana perusahaan penyedia jasa harus mengembangkan bauran pemasaran yang efektif tentunya ya, yang terdiri baik itu produk, harga, promosi, dan distribusi. Selanjutnya setiap elemen-elemen dari bauran pemasaran ini juga harus dipastikan ya bahwa tepat sasaran dan komposisi dari bauran ini harus efektif sesuai dengan pelanggannya atau calon konsumennya. Terus strategi yang ketiga, yang ketiga adalah personalisasi ya. Jadi karena karakteristik konsumen tadi yang variabilitasnya tinggi, setiap orang atau setiap kelompok segmentasi ini memiliki kebutuhan atau keinginan jenis jasa yang berbeda-beda, maka personalisasi ini juga penting. Ya, dalam bisnis jasa, pelanggan ini menginginkan pengalaman yang sifatnya personal. Jadi antara satu pelanggan dengan pelanggan lain, antara satu segmen dengan segmen yang lain, gitu ya. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga promosi, strategi pemasaran pun juga harus berbeda, disesuaikan dengan segmentasinya. Terus selanjutnya, yang keempat, strategi yang keempat adalah manajemen kualitas, di mana kualitas jasa ini sangat penting ya dalam manajemen pemasaran jasa. Perusahaan harus memperhatikan bagaimana manajemen kualitas dari penyediaan jasa ini dengan cara semisal adalah mengukur kepuasan pelanggan ya, mengidentifikasi masalahnya dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Kenapa ini harus dilakukan? Teman-teman harus ingat tadi bahwa proses produksi dan proses menikmati jasa atau servis ya itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kepuasan dari konsumen itu juga spontan. Jadi langsung diingat, ini menjadi sebuah pengalaman yang penting ya, strategi yang penting. Jangan sampai pemilik usaha jasa ya ini mengesampingkan kualitas servisnya karena spontan dan selalu diingat berkesan bagi konsumen. Ini akan menjadi penilaian selanjutnya apakah perlu menggunakan jasa yang sama atau tidak.
Melanjutkan tentang bauran pemasaran tadi, bahwa bauran pemasaran ini adalah hal yang cukup substansi ya dalam pemasaran. Kalau kita di manajemen pemasaran produk, biasanya kita mengenal dengan 4P pada bauran pemasarannya, yaitu product, price, place, dan promotion. Sedangkan pada jasa, bauran pemasarannya itu ada penambahan. Ini disebabkan karena karakteristik jasa tadi ya, sama dengan komoditas produk tadi ada 4P, dan ternyata ada tambahan kalau di jasa ya. Selain product, price, place, promotion, ada people, ada proses, dan customer service. Saya menjelaskan 3 tambahan P tadi ya. Kalau pemasaran produk itu adalah 4P, kalau pemasaran jasa menggunakan istilah 7P. Saya mencoba untuk menjelaskan 3P tambahannya, yaitu people, proses, dan customer service. Jadi people di sini didefinisikan sebagai tipe, kualitas, dan kuantitas dari penyediaan jasa atau servis kepada konsumen. Itu tergantung kepada siapa yang menyiapkan servis itu. Jadi sangat penting diperhatikan ya, terutama bagi para pemilik usaha yang menyediakan jasa, bahwa karyawan atau SDM yang ditugaskan untuk menyediakan servis itu berpengaruh kepada kualitas jasa yang akan sampai kepada konsumen. Selanjutnya, proses adalah bagaimana jasa ini diproduksi dan sampai kepada konsumen. Sedangkan yang terakhir adalah customer service, adalah bagaimana yang akan diberikan, bagaimana servis atau pelayanan atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Dengan kata lain, ada standar ya, ada standar yang diberikan oleh perusahaan kepada para konsumennya. Nah, rekan-rekan, di gambar selanjutnya teman-teman bisa melihat di situ ada seorang yang bertugas mengantarkan produk atau barang kepada konsumennya. Di sini kalau kita bisa lihat ada 2 jenis komoditas sekaligus dalam gambar ini. Ya, yang pertama adalah kalau teman-teman dilihat ya, ada hal yang diantarkan. Ini adalah produk ya, komoditas produk. Sedangkan bagaimana mengantarkan produk itu sendiri kepada tangan konsumen merupakan komoditas berupa servis atau jasa. Jadi 2 komoditas ini bisa saling terkait atau bisa juga terpisah seperti itu. Nah, di sini tentunya perlu kita cermati ya, rekan-rekan sebagai rekan-rekan yang mengikuti manajemen pemasaran, bahwa perbedaan komoditas berpengaruh kepada strategi pemasaran ya, dan harus diperhatikan dengan detail bagaimana tadi segmentasinya, bagaimana dengan kualitas produknya, bagaimana juga dengan kualitas SDM yang memberikan atau menyediakan jasa, sehingga harapannya ketika ini semuanya strategi-strategi tadi yang kita diskusikan di awal tadi itu terpenuhi dengan baik, harapannya adalah konsumen bisa merasakan servis terbaiknya, sehingga ini menjadi pengalaman yang penting bagi konsumen dan akan berpengaruh kepada order-order selanjutnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.